Oke, good afternoon everyone. Mohon maaf ya karena kendala cuaca, so we have to do this presentation online. Tetapi, of course, you can always ask me anytime if you need further explanation. Jadi kita melanjutkan genre literary genre. Kemarin kita membahas minggu lalu, maksudnya membahas tentang poetry elemen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang poetry genre atau genre-genre puisi ya. Jadi kita akan membahas jenis-jenis puisi. Kalau di dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang genre-genre dari prose, artinya jenis-jenis sastra prosa ya. Ada novel, novela, novelet, cerpen, cerbung gitu ya. Kita sekarang akan membahas tentang jenis-jenis dari puisi. Yang pertama itu ada ballad. Nah, oke. Kalau kemarin prosa itu jenis-jenisnya dibedakan kebanyakan berdasarkan panjangnya, gitu ya. Jadi jumlah kata. Kalau jenis-jenis puisi nanti di perbedaannya, pengkategorian jenisnya itu tidak berdasarkan panjangnya, gitu ya. Tapi ada yang karena strukturnya, ada yang karena temanya, ada yang karena intensi atau purpose-nya, gitu ya. Jadi not strictly categorized by the length of the writings. Jadi bukan karena panjang tulisannya. Yang pertama ini adalah ballads. Gitu ya. Ballads adalah naratif poem. Jadi poem yang bersifat naratif. Naratif itu bercerita, gitu ya. Ini nanti berbeda dengan deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan, menjelaskan. Kalau naratif ini lebih bercerita. Written in a rhythmic verse that may be sung. Jadi ditulis dalam bait-bait yang punya ritme gitu ya, yang bisa juga dinyanyikan. Jadi ini bisa dinyanyikan. Biasanya berupa lirik lagu. Liriknya bisa jadi ballads gitu ya. Kalau kalian di Indonesia nanti familiar dengan misalkan Ebit GAD. Ebit GAD adalah salah satu penyanyi ballad. Tetapi nanti kalau ballad dalam pengertian barat gitu biasanya Western literature ballad ini kalau dalam musik ya biasanya ballad itu lagu yang mendayu-dayu, yang sedih, yang nadanya tinggi gitu ya seperti Mariah Carey, Celine Dion itu lagu-lagunya adalah ballads yang bukan lagu-lagu energik. Jadi nanti di sini ada perbedaan gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Kalau puisi yang ballad itu seperti yang di Indonesia seperti Ebit GAD misalkan ya, atau Iwan Fals yang zaman-zaman dulu ya. Jadi lagunya ini bersifat cerita, puisi bersifat bercerita, bisa juga dinyanyikan. Jadi ballad ini karakteristiknya tells a story, often one that is dramatic or emotional. Jadi ada unsur dramatisasi, unsur-unsur cerita yang didramatisir untuk menggugah emosi. Jadi misalnya kesedihan dibikin lebay-lebay gitu ya. Tapi lebay di sini dalam sisi positif gitu ya. Often written in quatrains that have alternating rhymes and patterns or stress syllables. Jadi biasanya ditulis dalam bentuk quatrain. Quatrain itu apa? Empat baris gitu ya. Jadi satu bait itu 4 baris. Ini makanya kalau kalian melihat lagu-lagu pop yang pada pakemnya gitu ya biasanya satu bait itu 4 baris. Misalkan verse pertama 4 bait, 4 baris gitu ya, bait pertama, bait berikutnya second verse juga 4 baris. Nanti refrainnya pun atau chorus biasanya 4 baris juga. Dan ini bisa memiliki alternating rhymes. Jadi rimanya itu AB-AB misalkan. Jadi tidak A semua. AB-AB, bukan juga AABB. Jadi alternating. Kalau baris 1 rimanya A, yang rimanya A lagi nanti di baris ketiga. Jadi secara bergantian, tidak berurutan. Salah satu ballads klasik itu ada salah satu contohnya adalah The Ballad of
Jesse James. Ini authornya unknown, tidak diketahui gitu. Tapi ini salah satu ballad pertama yang considered in English literature. Lalu ada juga puisi berjenis epic. Epic poem is generally long and tells a story of a hero or a very significant event. Jadi kalau epic ini panjang sekali gitu ya. Dan juga menceritakan sebuah cerita. Jadi ceritanya ini bisa dari ketika kecil, dewasa, remaja, dewasa, sampai tua, sampai meninggal. Biasanya epic. Dan ini menceritakan seorang pahlawan biasanya. Jadi misalkan epic tentang salah satu contohnya epic itu The Odyssey, ya menceritakan Odyssey gitu ya, dari ketika dia kecil hingga besar. Lalu Paradise Lost ini based on the Bible. Jadi ceritanya panjang, menceritakan juga tentang Tuhan gitu. Artinya seperti Bible. Jadi tapi dibalut dalam nuansa yang lebih sastra gitu ya. Artinya Tuhan di sini bukan sesuatu yang entitas yang maha benar, harus dihormati, tetapi juga memiliki kekurangan, memiliki kelebihan. Gitu. Makanya ini Paradise Lost, based on the Bible, tetapi considered as literature. Ini karyanya John Milton. Berbeda dari ballads yang bisa dinyanyikan, artinya diberi harmoni, gitu ya. Kalau epic biasanya tidak, karena ini biasanya panjang sekali, bisa ratusan halaman. Paradise Lost itu kalau nggak salah 400 something. Biasanya epic juga karena berceritakan tentang hero gitu ya. Jadi biasanya endingnya atau moodnya itu adalah sesuatu yang optimistik, happy, kemenangan gitu ya, triumph dan lain-lain. Jadi biasanya ini sesuatu yang bahagia endingnya. Lalu juga very significant event artinya misalkan seperti dalam Bible itu kan significant karena misalkan pertama kali bagaimana Adam and Eve itu turun dari Eden, from the Garden of Eden to the earth, ya itu kan significant, nenek moyangnya manusia, gitu ya. Lalu tipe puisi yang lainnya adalah lirik. Nah ini lebih mirip dengan lagu, gitu ya. Jadi generally short or expresses deep personal feelings. Jadi kalau tadi ballad di situ biasanya adalah story. Kalau di luar negeri ballads itu nanti bisa kalian temukan dalam lirik-lirik lagu musik country, atau kalau dalam budaya Latin ya Mexican itu ada mariachi. Kalau lirik ini nanti lebih general seperti lirik-lirik lagu pop gitu ya, itu nanti jatuhnya lebih ke lirik daripada ke ballad. Maybe sung or accompanied by music but may not. Jadi lirik ini bisa ditemani jadi ketika penciptaannya gitu ya ada yang juga dibarengi dengan musik ya seperti lagu gitu ya, ataupun tidak diberikan harmoni tetapi pada kemudian ketika when the poem is being performed itu nanti misalkan iringi dengan alunan musik sehingga menjadi musikalisasi puisi ya. Jadi lirik ini biasanya lebih pendek dari ballads. Tadi yang paling panjang epic gitu ya, so far jenis puisi yang sudah kita pelajari. Often have a refrain or a line or lines that are repeated throughout the poem. Jadi biasanya dia memiliki refrain atau disebut juga chorus, yaitu berupa baris atau beberapa baris yang diulang-ulang. Kalau dalam puisi-puisi klasik biasanya yang diulang itu hanya satu baris, tapi diulang-ulang ditaruh di beberapa bait. Kalau lagu pop kan biasanya ya refrainnya atau chorusnya itu berapa baris itu yang diulang-ulang terus ya. Kalau kalian mau lihat lagu pop yang refrainnya itu hanya beberapa baris dan tidak terlalu diulang-ulang ataupun ketika diulang diberi perbedaan. Contohnya misalkan lagunya Tulus yang hati-hati di jalan. Ya, itu kan nanti ketika refrainnya diulang bisa jadi ada perbedaan ataupun refrainnya atau yang diulangnya hanya beberapa baris saja. Tidak satu bait full. Types of lyric poems include, jadi beberapa tipe dari lirik ini diantaranya, jadi subkategori dari lirik adalah elegy, odes, dan sonnet.
Bahkan juga haiku termasuk ke dalam salah satu jenis puisi lirik. Jadi haiku itu adalah puisi dari Jepang ya. Ini juga banyak kemiripan, walaupun juga memiliki keunikan tersendiri dari English poetry. Jadi ini juga menarik untuk dipelajari. Berikutnya bagian dari lirik ini ada yang berupa elegi. A very sad poem often expressing sorrow over someone who has died. Jadi puisi yang sedih dan biasanya mengekspresikan kemuraman gitu ya over someone who has died, kepada seseorang yang sudah meninggal. Jadi seperti kalau dalam lagu wajib nasional di Indonesia itu nanti ada mars dan himne. Kira-kira yang elegi ini yang mana? Mars atau himne? Himne, betul, Himne. seperti mengheningkan cipta gitu ya, atau gugur bunga. Typically written in couplets. Jadi biasanya dua baris that have a specific pattern or meter. Punya pola meter atau peraturan silabel yang spesifik. Salah satu contohnya adalah puisinya Walt Whitman yang berjudul Oh Captain, My Captain. Ini kalau nggak salah puisi untuk Abraham Lincoln ketika ditembak. Lalu jenis dari puisi lirik berikutnya adalah ode. Ode, bukan ode. Ode. Berbeda ya, kalau ODD artinya aneh gitu. Kalau ode, ODE ini artinya puisi. A lyric poem with a complicated structure that praises a person or marks an important event. Odes are generally meant to be performed with music. Jadi ode ini memiliki struktur yang rumit, complicated, artinya mungkin tidak ada pattern di situ, ataupun patternnya tidak ABAB, AABB, atau AAAA, atau BBBB, tetapi bisa jadi lebih fleksibel gitu ya. Tapi justru ini kita lebih rumit ketika mencoba mengkaji karena rimanya tidak berpola ataupun meternya gitu ya. Meternya nanti misalkan baris 1 ada 10 silabel, 10 suku kata, baris kedua ada 15, baris ketiga cuma 8 gitu ya, bisa jadi seperti itu. Dan ini juga sama masih tentang orang, tetapi not necessarily tentang kesedihan untuk orang yang sudah meninggal gitu ya. Ini juga biasanya perform with music. Kalau zaman dulu biasanya ketika raja gitu ya, dia merasa sudah tua, mau mungkin sudah merasa akan meninggal gitu ya. Biasanya mereka memerintahkan court musician, musisi yang ada di istana untuk menulis cerita tentang mereka gitu ya. Jadi artinya menuliskan sesuatu yang membanggakan selama dia menduduki tahta gitu ya. Pindar was an ancient Greek who wrote great odes. Jadi Pindar ini nama seorang penyair gitu ya. Some of them were about the Olympic Games. Jadi beberapa di antaranya adalah tentang Olympic Games. More recently, Chilean poet Pablo Neruda wrote odes to a variety of topics. Jadi ini yang lebih baru gitu ya. Poet dari Chili namanya Pablo Neruda, dia menulis ode dengan topik yang bermacam-macam. Kalau salah satu yang wajib gitu ya diketahui anak sastra ini, terutama sastra Amerika. Jadi dalam buku The Adventures of Huckleberry Finn karyanya Mark Twain, nanti ini ada di dalamnya gitu ya, di salah satu chapternya ditulis sebuah ode, judulnya Ode to Stephen Dowling Boats. Jadi Huckleberry Finn ini nama tokohnya, jadi dia berjalan di sepanjang Mississippi River, melihat, mengobservasi apa yang ada di sana. Jadi The Adventure of Huckleberry Finn ini merupakan salah satu novel pertama yang dianggap mencirikan sastra Amerika. Jadi ketika pertama kali merdeka, pertama kali
imigran itu berimigrasi ke Amerika, mereka yang asalnya dari Eropa dan sebagian besar dari Inggris mencoba mendistinguish atau membedakan karakteristik mereka dari orang-orang Inggris. Nah, salah satu karya sastranya yang pertama kali tercipta dengan flavor atau rasa jiwa Amerika Serikat adalah The Adventures of Huckleberry Finn ini, karyanya Mark Twain. Berikutnya ini masih bagian dari lyrics ya, ada sonnet. A sonnet is a fixed verse lyric poem. Jadi fix gitu ya. Isinya ada 14. Sonnets are often about a thought or a feeling and have a final line that summarizes the theme. Jadi kalau yang tadi jumlah barisnya bisa berbeda-beda, kalau sonnet ini harus 14. Jadi lumayan ketat gitu. Kalau kita ingin membuat sonnet, artinya barisnya hanya boleh 14. Dan biasanya satu puisi ini menceritakan satu pikiran ataupun satu perasaan. Jadi tidak banyak gitu ya. There are different types of sonnet. The English sonnet has three quatrains and a final separately rhyme couplet. Jadi kalau dalam sonet ciptaan penyair di Inggris itu nanti memiliki 3 kuatrain atau 3 bait yang berisi 4 baris. Berarti berapa tuh? 3 kali 4, 12. Dan sisanya 2-nya lagi itu berupa kuplet, 2 baris. Modern poets like Robert Frost, Pablo Neruda, and Rainer Maria Rilke, have also written sonnets. Jadi beberapa, kalau Robert Frost ya tidak terlalu modern ya sebenarnya. Oh, sudah lama juga. Termasuk ini tadi Pablo Neruda yang penyair dari Chili. Ya, ini menulis sonet yang mungkin kalau sekarang sudah agak bergeser. Tapi ternyata tetap kalau kita ingin puisi kita automatically categorize as sonnet, so we have to write it with the total of 14 lines, jadi 14 baris dengan 3 baris memiliki 3 bait memiliki 4 baris dan satu bait memiliki 2 baris. The most famous writer of sonnets is Shakespeare. Jadi Shakespeare ini bukan hanya terkenal oleh play-nya atau naskah dramanya, tetapi juga dia banyak menulis sonnets. Dia menulis lebih dari 150 sonnets gitu ya. Dan biasanya sonnetsnya ini hanya diberi judulnya itu nomor. Salah satunya yang paling terkenal adalah sonnet 18. Jadi sonnet berapa, sonnet berapa. Gitu ya. Jadi tidak diberi judul seperti judul-judul puisi lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke popular forms gitu ya. Popular forms dalam puisi ini juga bisa kita temui, tentu saja seperti tadi sudah kita bahas. Ada song lyrics. Jadi kalau tadi lyrics dalam puisi itu biasanya ketika pertama kali karena zaman dulu kan penyanyi untuk perform itu susah sekali gitu ya. Dan tidak banyak. Terutama sebelum zaman-zaman penyanyi klasik seperti Seriosa gitu ya. Susah sekali. Jadi banyakkan puisi itu ya ditulis dalam bentuk tulisan, written, lalu baru ketika mereka perform baru dimusikalisasi. Jadi bisa jadi interpretasi performer puisinya itu berbeda-beda. Ya, tidak selalu sama patokan harmoninya. Baru ini ketika muncul kalau nggak salah dari Itali gitu ya, seperti Andrea ya pendahulunya dalam play juga biasanya malah jadi musik itu zaman dahulu belum ada recording, jadi harus diperform dan kebanyakan lagu ini berasal dari play atau drama yang memiliki lagu, jadi seperti musical gitu ya. Contohnya seperti Phantom of the Opera dan lain-lain. Bentuk populernya sekarang puisi ini bisa kita temui dalam song lyrics gitu ya. Kalau di Indonesia yang musisi muda yang lumayan memikirkan diksi, rima dan lain-lainnya itu adalah misalkan Nino Kayam atau Ninoran. Contohnya seperti ketika dia menulis lirik lagu untuk dibawakan Eva Celia ya, Prisce itu dia
Masing-masing dari liriknya itu mengandung judul-judul lagunya Chrisye, lalu juga di refrainnya awal kata dari tiap baris di lirik lagu itu, di chorusnya itu nanti membentuk nama Chrisye gitu ya. Jadi dia cukup memikirkan. Selain song lyrics gitu ya, genre pop dan lain-lain, yang cukup banyak memikirkan unsur puisi dalam lirik juga kita bisa temukan dalam lagu-lagu rap, hip hop gitu ya. Terutama nanti kita akan banyak temukan rhyme. Jadi akhir baris pasti sama gitu ya dengan line sebelumnya ataupun alternating itu tadi dengan 2 baris sebelumnya atau 2 baris setelahnya. Jadi ini bisa kita temukan dalam lagu-lagu hip hop yang dinyanyikan dengan teknik rap gitu ya. Nanti ini biasanya kalau rap cara membuat rimanya itu lebih unconventional lagi. Jadi bukan hanya kata yang memiliki akhiran yang sama, tetapi bisa jadi juga misalkan kata apa disandingkan dengan misalkan sebuah brand atau nama. Jadi bisa out of the box gitu ya. Opsi membuat rimanya nanti lebih banyak lagi. Berikutnya, how to decipher poetry. Jadi bagaimana sih agar kita bisa mengerti atau memaknai puisi. Step-stepsnya adalah yang pertama paraphrase. Jadi kita rewrite in grammatically correct structure. Seperti saya sudah jelaskan di minggu lalu, puisi itu biasanya ketika ditulis tidak mengindahkan peraturan struktur grammar. Jadi boleh tidak sesuai dengan grammar artinya subject verb atau ketika menulis frase word heading-nya atau kata utamanya itu ada di akhir, tidak mesti seperti itu. You have a poet especially have the luxury or the freedom of to write it in any form they want gitu ya. Bahkan kalau satu baris hanya satu kata saja boleh gitu ya. Jadi di puisi yang awalnya tidak ditulis dalam struktur yang sesuai dengan grammar dan tenses, kita rubah menjadi tenses yang benar. Struktur grammar yang benar. Lalu kita cari sinonimnya. Sinonim dari kata-kata yang misalkan tidak kita pahami. Sinonimnya ini apa? Karena biasanya kan puisi mementingkan pada diksi. Artinya satu kata itu benar-benar dipikirkan. Sehingga mungkin satu kata ini jarang digunakan, jarang dimengerti. Karena untuk kebutuhan rima sehingga menggunakan kata-kata yang misalkan sekarang sudah modern English menggunakan Middle English atau bahkan mungkin Old English gitu ya. Jadi kita bisa cari sinonimnya dari kata-kata tersebut. Lalu yang terakhir adalah kita harus merasakan apa yang si puisi ini coba sampaikan kepada kita. Karena nanti puisi isinya itu berisi banyak figurative language atau bahasa-bahasa kiasan. Sehingga seperti kemarin juga kita sudah bahas imagery gitu ya, ada visual, gustatory, organic, kinetic dan lain-lain. Itu baru bisa kita maknai, bisa kita tahu artinya apabila kita sudah merasakannya. Misalkan ada suara, misalkan di puisinya tertulis the bird tweet. Bukan artinya si burungnya punya akun Twitter lalu dia menulis tweet gitu ya, bukan seperti itu, tetapi bercicit-cuit gitu ya. Nah, ini kan artinya membangkitkan imagery auditory. Jadi kita harus secara otomatis membayangkan bagaimana si burung ini bercuit gitu ya. Selain nantinya banyak juga akan digunakan figurative language atau bahasa kiasan yang maknanya itu bukan denotatif atau makna secara harafiah atau literally gitu ya, tetapi makna secara konotatif. Nah, kita akan pelajari tipe-tipe figurative language ya. Nanti mungkin kalian akan belajar lebih dalam lagi di mata kuliah stilistika dengan Mr. Septa. Tapi kita akan belajar sekilas gitu ya. Yang pertama adalah simile. Simile adalah compares two separate concepts through the use of a clear connecting word. Jadi membandingkan dua konsep yang berbeda melalui penggunaan kata penghubung yang jelas. Seperti ya, like di sini seperti atau juga as di sini seperti atau sebagai. Misalkan
he was Willy as a fox. Atau juga I slept like a log. Like di sini adalah penanda simile. Ini nantinya berbeda dengan metafor. Kalau metafor sama membandingkan, tetapi dia tidak menggunakan penanda jelas seperti like. Contohnya misalkan, he was a Willy fox. Jadi was-nya saja, tidak ada he was like. Kalau simile ada like-nya. Ya, tapi ini sebenarnya sama-sama membandingkan. Atau bisa juga she cried a river of tears. Dia menangis sungai air mata gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa juga she cried like a river of tears. Jadi nangisnya mungkin terseduh-seduh 7 hari 7 malam gak berhenti-berhenti gitu ya, sehingga diibaratkan air matanya ini bisa menjadi seperti sungai yang mengalir. Nah, kalau simile ada like, as, seems, appear gitu ya. Kalau metafor tidak ada, biasanya menggunakan to be atau auxiliary verb seperti was. Atau juga kata-kata yang verb tapi bisa tanpa menggunakan verb yang bisa langsung diikuti adjective tanpa harus menggunakan to be. Contohnya seperti make, create, ya. Metaphor takes a few different forms. Jadi metafor ada beberapa tipe. Yang pertama adalah implied metaphor. Sometimes the subject of comparison is purely implied rather than directly referenced. Jadi kadang pembandingnya itu tidak diungkapkan secara jelas, hanya diimplikasikan saja, tidak secara eksplisit. He barked comments at the team. Bark ini kan seperti anjing menggonggong, ya. Dia menggonggong komando kepada timnya. Menggonggong di sini secara otomatis sebenarnya kita bisa mengartikan dengan perilaku hewan anjing gitu ya. Tetapi walaupun tanpa ada kata anjing di sini atau dog, kita bisa mengasosiasikan hal tersebut. Jadi implied gitu ya metafornya. Figurative language berikutnya adalah personification. Project human qualities onto an inanimate objects or perhaps animals or natural elements. Jadi kita mengasosiasikan atau memberikan karakteristik makhluk hidup kepada yang bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup. Memberikan karakteristik kemanusiaan ya, seperti manusia tetapi kepada makhluk hidup lain ataupun benda mati. Contohnya the wind howled. Anginnya seperti howl itu serigala gitu ya. Serigala itu apa bunyinya? Au misalkan gitu ya. Nah, diibaratkan anginnya seperti itu. Angin kan walaupun bergerak tapi dia tidak bisa hidup. Artinya makhluk hidup itu kan punya insting, bisa berpikir kalau manusia gitu ya. Sedangkan angin kan tidak, dia bergerak karena memang ada hukum fisikanya. Atau contoh lainnya, the words left of the page. Kata-kata jatuh dari halaman. Apakah jatuhnya betulan jatuh, huruf-hurufnya mereteli gitu ya. Kalau printed kan tidak mungkin. Mungkin kalau kata-kata seperti terbuat dari styrofoam dan lain-lain bisa gitu. Tetapi kalau kata-kata printing kan tidak. Jadi ini juga berupa kiasan gitu ya. Jadi kata-katanya seperti jatuh dari halaman. Padahal kan tidak seperti itu gitu ya. The time marches on. Ini artinya waktu terus bergulir. Nah, bergulir ini kan bukan seperti misalkan roda digelondongkan oleh manusia gitu kan. Artinya manusia memberikan dorongan gaya atau energi kepada ban untuk bergulir. Kalau waktu kan tidak gitu ya. Dia kan tidak bisa ya waktu tidak bisa diapa-apakan, dia tetap bergulir seperti itu. Kecuali mungkin kalau kalian pindah ke planet lain, nanti waktunya berbeda. Kalau selama masih di bumi, dimanapun bagian negaranya, waktunya berbeda pun tetap bergulirnya dan 24 jam gitu ya. Jadi, tidak menjadi kurang atau lebih. Kecuali ya itu tadi pindah ke planet lain. Lalu figurative language lainnya adalah hyperbole. Extravagant intentional exaggeration. Jadi melebih-lebihkan, dilebay-lebayin gitu ya. I have a million things to do today. Saya punya 1000 hal yang harus saya lakukan hari ini. Apakah halnya ada
ratusan, sorry, jutaan. Saya punya 1 juta hal yang harus dilakukan hari ini. Apakah halnya betul-betul 1 juta? Kan tidak gitu ya. Artinya dia mungkin sangat sibuk, super sibuk gitu ya. Harus ke sana kemari. Tapi kan tidak juga dalam 1 juta harus diselesaikan hari itu. Berikutnya adalah allusion. A text references another external text or maybe a person, place, or event. Jadi seperti teks atau puisi ini mengambil referensi atau inspirasi dari teks lain ataupun bisa dari orang lain, tempat ataupun sebuah kejadian. Jadi seperti mengambil inspirasi tetapi tetap tertinggal jejak-jejak dari teks aslinya. Dan ini bisa dilakukan secara eksplisit ataupun implisit. Misalkan, we've entered a Garden of Eden. Garden of Eden ini kan surga gitu ya, taman surga. Apakah dia ketika mengatakan ini sudah masuk ke surga? Kan tidak gitu ya. Kalau dia sudah masuk ke surga artinya dia sudah meninggal, artinya dia tidak bisa menulis ini. Jadi ini hanya mungkin tempat yang dia masuki ini indah gitu ya. Dia ibaratkan seperti Garden of Eden. Jadi melebih-lebihkan. Padahal seindah-indahnya tempat di bumi, katanya kan di surga jauh-jauh berkali-kali lipat lebih indah gitu ya. Seperti nanti yang laki-laki kalau amal ibadahnya banyak, nanti di surga dapat bidadari yang beribu-ribu kali jauh lebih cantiknya daripada perempuan di bumi. Ya kan itu kan melebih-lebihkan. Nobody knows gitu kan. Oke, berikutnya adalah idiom. Non-literal terms of phrase so common that most people who speak the same language know them. Jadi ini seperti istilah, seperti peribahasa gitu ya. Contohnya misalkan he stole her thunder. Thunder di sini artinya apa? Apakah petir betulan? Apakah si perempuan ini seperti Storm di Fantastic Four yang bisa mengeluarkan petir? Kan tidak gitu ya. Artinya he stole her thunder ini artinya si dia laki-laki ini mencuri perhatian yang harusnya didapatkan si her atau perempuan ini gitu ya. Misalkan ketika si her ini juara, perempuan ini juara, tetapi malah yang dipuji-puji si laki-lakinya. Itu artinya orang laki-laki ini mencuri kebanggaan atau pujian yang harusnya diberikan kepada si her. Contoh lainnya, we'll cross that bridge when we come to it. Kalau yang tadi adalah thundernya ya, yang idiom. Kalau yang atau still atau stall thunder itu adalah sebuah idiomnya. Kalau yang ini adalah cross that bridge. Cross that bridge di sini apakah benar-benar menyeberangi jembatan? Tidak gitu ya, tetapi artinya adalah ya masalah ini kita selesaikan ketika muncul masalahnya. Jadi kalau masalahnya belum muncul, ya nggak usah terlalu dipikirin bagaimana cara menyelesaikannya. Being careful, menjadi berhati-hati itu boleh, tetapi jangan overthinking juga gitu ya. Berikutnya ada pun. Pun ini adalah word play atau permainan kata-kata yang mengeksploitasi perbedaan makna dari huruf-huruf yang berhomonim atau memiliki makna yang sama baik itu persamaan tulisan ataupun bunyi gitu ya. Contohnya time flies like an arrow, fruit flies like a banana. Jadi waktu bergulir seperti panah, artinya cepat gitu ya. Fruit flies like a banana. Banana ini kan berat gitu ya. Kalau kita memanah dan melempar pisang, kira-kira lebih cepat yang mana sampainya? Kalau mendaratnya, kalau arrow kan kalau kita menarik busurnya tidak kencang, ya dia akan jatuh dekat kita. Ya, kalau banana berat, lebih berat gitu ya. Jadi flies, time flies dengan fruit. Kalau fruit flies di sini bukan dilempar, tetapi flies apa? Flies lalat. Artinya flies sama-sama flies, tapi kalau yang pertama ini waktu bergulir, waktu berjalan. Kalau flies yang kedua itu lalat. Jadi fruit flies, lalat buah-buahan.
Berikutnya artinya like-nya like-nya tadi pun di sini bukan seperti tetapi menyukai, artinya lalat menyukai pisang ya. Jadi flies dan like-nya di sini berbeda dari flies dan like yang ada di kalimat sebelumnya. Figurative language berikutnya adalah onomatope. Bacanya onomatope. P baca belakangnya walaupun ada 4 huruf vokal di sini. Word sounds like the thing they describe. Jadi ini seperti sound effect gitu ya. Kalau misalkan the clock tadi misalkan ya the time flies, ya, TikTok 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 gitu kan artinya waktu bergulir gitu ya. Bukan TikTok social media application sekarang gitu ya. Atau juga ding dong, misalkan ini bunyi bell. Atau zap, ini nanti misalkan bunyi resleting ditarik. Atau hiccup, hiccup itu apa? Cegukan. Bahasa Inggrisnya hiccup itu kalau misalkan gitu ya. Jadi bunyinya menandakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Atau katanya menjelaskan bunyi tertentu. Jadi ini sama ketika misalkan ada suara tokek gitu ya. Gecko. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan gecko karena bunyinya dianggap itu gecko. Jadi kalau orang barat menganggap bunyi tokek itu bukan teke, toke, bukan tetapi gecko, gecko ya. Sometimes individual words are not onomatopoeic, but they will become so in the context of the word around them. Kadang satu kata ini tidak menimbulkan bunyi tertentu, tetapi bisa jadi menimbulkan bunyi apabila dipasangkan dengan kata-kata tertentu. Contohnya dalam karyanya Edgar Allan Poe, suddenly there came a tapping as someone's gently rapping at my chamber door. Jadi diketuk gitu ya bunyinya. Figurative language berikutnya adalah alliteration. Ini menggunakan layer. Jadi kata-kata yang mirip digabungkan dalam satu frase yang sama. Contohnya wicked witch. Wicked witch kan mirip ya. Jadi maknanya pun menjadi